Selamat pagi, Bu Santi, Pak Wiji, Pak Eri, dan Pak Parlim. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tema 4, yaitu pergerakan atau mobilitas. Di sini rumusan masalah yang kami buat yaitu apa saja gerakan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi dari rumusan masalah kita dapat membuat tema kelompok yaitu pergerakan dalam kehidupan. Berikut pergerakan atau mobilitas dalam kehidupan alam. Pertama adalah gerak lurus. Contoh penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari dari gerak lurus adalah yang pertama, kereta api yang bergerak, yang kedua, pesawat terbang, dan mobil yang bergerak di jalan tol. Kereta api yang bergerak, pesawat terbang, mobil yang bergerak di jalan tol disebut bergerak lurus karena ketiga benda-benda tersebut memiliki lintasan dengan garis yang lurus. Juga dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis gerak lurus dalam ketiga benda tersebut, yaitu GLBB dan GLB. GLB pada kereta api bergerak dan pesawat terbang, sedangkan GLBB pada mobil yang bergerak di jalan tol. Melingkar yang pertama adalah jarum jam dinding, roda mobil yang berputar, kincir angin, serta baling-baling pesawat. Jadi, penjelasan untuk gerak melingkar adalah suatu benda dapat kita katakan sebagai gerak melingkar seperti baling-baling pesawat, kincir angin, dan jarum jam dinding jika suatu benda bergerak dengan memiliki lintasan berbentuk lingkaran dan selalu mengelilingi titik yang sama dengan kecepatan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan penerapan gerak parabola, di mana pada gerakan bola saat dilempar, gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat, gerakan pada seseorang yang lompat maju, dan gerakan saat orang melakukan passing bawa bola voli. Penjelasannya, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan sumbu X atau horizontal. Contoh gerak parabola pada pergerakan kehidupan jasmani dan rohani. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah passing atas dalam permainan bola voli. Yang pertama, berdiri seimbang dengan tumpuan dua kaki dan salah satu kaki di depan. Kedua, pandangan diarahkan pada bola dan badan sedikit condong ke depan. Ketiga, kedua tangan terbuka di atas dengan siku bengkok ke samping. Keempat, dorong bola ke atas dengan menggunakan pangkal jari-jari. Tangan diikuti dengan gerakan meluruskan kedua siku dan kedua lutut sehingga badan lurus. Kelima, sikap akhir merupakan gerak lanjut dari kedua lengan diikuti oleh anggota tubuh lainnya. Langkah-langkah melakukan smash. Berdiri dengan sikap melangkah menghadap net, berat badan berada di kaki depan, diawali dengan beberapa langkah kaki dengan melebar pada angka terakhir. Kedua kaki menolak ke atas dengan menyesuaikan tinggi bola, diikuti dengan ayunan lengan ke depan atas untuk melakukan pukulan. Untuk mendapatkan hasil smash yang menukik harus dilakukan dengan memukul bola di bagian atas bola. Setelah melakukan pukulan, mendaratlah dengan kedua ujung telapak kaki diikuti dengan lutut yang ditentukan. Langkah-langkah passing bawah dalam permainan bola voli. Pertama, berdiri seimbang dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk, serta badan agak condong ke depan. Kedua, kedua lengan dirapatkan dan lurus ke depan bawah. Ketiga, ayunkan kedua lengan secara bersama-sama lurus ke atas depan bersamaan dengan meluruskan kedua lutut. Keempat, perkenaan pada kedua tangan. Kelima, sikap akhir adanya gerak lanjut dari lengan yang diikuti anggota tubuh lainnya. Berikut mobilitas atau pergerakan dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa Yunani, demos kratein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Yang kedua, saya akan memberikan contoh pelaksanaan demokrasi dari pusat sampai masyarakat kecil, yaitu sekolah. Berikut adalah contoh demokrasi dari pusat secara tidak langsung. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 91/PUU 18 tahun 2020. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Dan MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia. Berikut contoh demokrasi dari masyarakat kecil, yaitu sekolah. Berikut pergerakan atau mobilitas dalam seni kehidupan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 untuk PASBB tema 4, pergerakan atau mobilitas. Terima kasih.